Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Safari Ramadan, nomor induk 22.1.09.030, prodi perikanan tangkap. Saya akan menjelaskan olah gerak kapal dengan dosen pengampu Muhammad Habib EY, STRPI, MSI. Ada beberapa aspek penting yang mempengaruhi olah gerak kapal, antara lain bentuk dan desain kapal. Bentuk kapal aerodinamis dan hidrodinamis akan memberikan pengaruh signifikan pada performa kapal di air. Desain lambung, panjang kapal, lebar kapal, dan distribusi bobot serta stabilitas kapal akan mempengaruhi kemampuan kapal bergerak dengan efisien. Daya dorong yang dihasilkan oleh mesin dan baling-baling propeller akan mempengaruhi kecepatan kapal dan kemampuan kapal untuk melawan hambatan air dan angin. Hambatan yang dihadapi oleh kapal seperti hambatan hidrodinamis dan hambatan angin akan mempengaruhi kinerja dan kecepatan kapal. Komponen hambatan ini meliputi hambatan gesekan lambung, hambatan gelombang, hambatan angin pada bagian atas kapal, serta hambatan bongkar muat. Stabilitas kapal merupakan aspek yang krusial dalam olah gerak kapal. Kapal harus memiliki stabilitas yang memadai untuk menjaga keseimbangan dan menghindari terjadinya guncangan atau kecelakaan saat berlayar. Arus laut dan kondisi cuaca. Kondisi arus laut, gelombang, angin, dan cuaca secara umum mempengaruhi olah gerak kapal. Kapal harus dapat mengatasi pengaruh arus laut dan gelombang agar tetap bergerak dengan lancar dan aman. Seterusnya, perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan yang baik terhadap mesin, sistem pendorong, dan sistem navigasi lainnya akan memastikan kapal dalam kondisi optimal untuk beroperasi dengan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan olah gerak kapal dengan cara labuh jangkar. Labuh jangkar adalah salah satu metode untuk menghentikan gerakan kapal di perairan tertentu. Proses labuh jangkar melibatkan melemparkan jangkar ke dalam air sehingga jangkar tersebut dapat menancapkan dirinya di dasar laut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses labuh jangkar. Pertama adalah persiapkan jangkar. Pastikan jangkar dalam kondisi baik dan siap digunakan. Periksa kualitas jangkar, rantai jangkar, dan tali jangkar yang terhubung ke kapal. Selanjutnya, pilih lokasi yang tepat. Cari tempat yang aman, bebas rintangan, dan jauh dari sumber daya atau infrastruktur bawah air seperti pipa gas ataupun kabel. Selanjutnya, turunkan jangkar. Pada kapal yang dilengkapi dengan windlass atau perangkat untuk menurunkan jangkar secara otomatis, digunakan windlass untuk menurunkan jangkar perlahan-lahan melalui lubang jangkar di bagian depan kapal hingga jangkar menyentuh dasar laut. Jika tidak ada windlass, jangkar bisa diturunkan secara manual dengan mengikat tali jangkar pada bagian ujung jangkar dan melemparkannya ke dalam air. Biarkan jangkar menancap. Setelah jangkar menyentuh dasar laut, biarkan jangkar menancap dengan kuat dengan aliran air atau gaya beban kapal. Pastikan kapal diam dan stabil sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Selanjutnya, periksa kekencangan jangkar. Periksa kekencangan jangkar dengan menggunakan alat pendeteksi kekencangan atau dengan menarik jangkar perlahan-lahan dengan menggunakan tali jangkar. Pastikan jangkar terkunci dengan baik di dasar laut dan kemudian jaga keadaan kapal. Setelah jangkar menancap dengan kokoh, pastikan untuk mengatur motor atau pendorong lainnya agar kapal tetap berada pada posisi yang diinginkan. Juga
Buat tanda atau catatan batasan jarak sehingga Anda dapat memantau posisi kapal dan mencegah pergeseran yang tidak diinginkan. Mohon izin Cap, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dari video tersebut. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.